Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, jumpa kembali dengan saya dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, masih seputar tentang akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai akhir zaman, Yesus pernah bicara kepada murid-muridnya mengenai hal itu. Nah, pada kesempatan ini coba saya akan membacakannya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga, ya. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia itu otomatis akan berdampak kepada dunia. Jadi kedatangan Yesus pada kali yang kedua berdampak terhadap dunia, berdampak terhadap bumi yang kita tempati. Nah, berarti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, maka kita akan melihat dunia, ya, bumi, ya, atau keadaan dunia yang ada. Bahkan murid-murid Yesus pernah berkata bahwa, atau pernah bertanya, Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-24, Yesus menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi, ya, menjelang, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, salah satu di antaranya adalah Yesus mengatakan tanda-tanda aku akan datang. Tanda yang pertama atau salah satu tanda yang akan terjadi adalah perang. Nah, saudara, berbicara tentang perang, maka kita akan melihat bahwa ada peperangan antara negara dan negara, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu adalah perang yang dimaksud oleh Yesus, ya, di mana akan terjadi perang sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai perang. Ya, belum lama ini kita diperhadapkan, atau katakanlah kita dipertontonkan atau kita menonton mengenai perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina itu merupakan perang di mana banyak orang mulai memprediksi, ya, banyak orang, bahkan pemimpin dunia, bahkan pemimpin atau tokoh-tokoh politik, mereka mulai berimajinasi dengan keadaan perang yang ada di Rusia dengan Ukraina. Bahkan kalau saya mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak mantan presiden kita, Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dia sempat berkata bahwa dengan nada prihatin, dia mengatakan bahwa kalau bisa pemimpin dunia, ya, kalau bisa pemimpin negara yang ada di dunia ini berusaha agar supaya perang ini tidak berlarut-larut. Sebab kalau perang Rusia dan Ukraina akan berlarut-larut, maka
perang ini akan berdampak terhadap seluruh elemen yang ada di dunia, ya, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya akan berdampak. Bahkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengkhawatirkan bahwa jangan-jangan perang ini, perang Rusia dan Ukraina, akan menjadi satu perang yang dia sebut sebagai perang dunia ketiga, ya, perang dunia ketiga. Nah, jadi ini salah satu kekhawatiran. Nah, tentunya Bapak Presiden kita juga, Bapak Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan mengenai keprihatinan terhadap perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ada banyak dampak yang akan terjadi terhadap dunia pada umumnya ketika perang ini berlangsung berlarut-larut. Nah, bahkan saya sempat melihat mengenai apa yang dikatakan oleh Presiden Ukraina. Presiden Ukraina sempat meminta bantuan terhadap negara-negara dunia. Ya, mungkin salah satunya adalah NATO, ya. Tetapi dalam hal ini kalau kita melihat, ya, secara hukum, ya, NATO tidak bisa membantu, ya, tidak bisa membantu karena memang Ukraina tidak termasuk dalam keanggotaan di NATO. Nah, bahkan seluruh pemimpin dunia dihimbau atau dimintakan pertolongan oleh Presiden Ukraina. Bahkan salah satu negara yang saya khawatirkan, ya, sempat Presiden Ukraina meminta bantuan terhadap negara Israel. Nah, saudara, apakah perang Rusia Ukraina adalah satu perang yang disebut atau yang dikhawatirkan orang banyak sebagai perang dunia ketiga? Ya, sebagaimana dengan judul yang saya sampaikan hari ini mengenai apakah perang Rusia Ukraina adalah perang dunia ketiga. Nah, itu adalah tanda tanya. Namun kita akan melihat sebagaimana yang Yesus katakan terhadap murid-murid, ya, terhadap murid-murid Yesus, bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan akan datang dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, itulah sebabnya apa yang pernah juga disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid di dalam Lukas, ya. Kalau saya bacakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-14, ya, Lukas pasalnya yang Lukas pasalnya yang ke-12, ya. Lukas pasalnya yang ke-12 itu mengenai menilai zaman, ya. Yesus pernah mengatakan kepada orang banyak, ya, terhadap murid-muridnya juga. Di sini saya coba membacakannya begini. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 mulai. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang, ya, ahli-ahli Taurat, Yesus sempat mengatakannya dengan sangat lantang, dengan sangat keras terhadap mereka. Sebab kalau kita baca di dalam ayat yang tadi, maka Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus berkata, kalian bisa menilai awan itu akan mendung kemudian hujan, ya,
kita bisa memperkirakan mengenai waktu di mana akan hujan. Bahkan kita bisa mengetahui di mana waktu musim angin. Semua kita bisa memahami ya, kita bisa memahami dengan teknologi yang ada hari-hari ini, maka kita akan lebih mudah memahami antara musim hujan dan musim panas, musim angin dan seterusnya. Yesus katakan bahwa semua masa, semua musim bisa diketahui. Tetapi yang Yesus tekankan bahwa hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Ya, jadi rupa keadaan bumi, keadaan zaman, keadaan susah sukar kita bisa memahaminya. Tetapi mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, zaman di mana kita hidup hari ini adalah merupakan suatu zaman, Alkitab mengatakan bahwa adalah suatu zaman yang sangat jahat. Ya, adalah suatu zaman di mana zaman yang kita sering mendengarkannya kepada orang-orang sering bicara, sering ngomong mengenai zaman sekarang ini adalah merupakan zaman yang sudah tua, zaman yang sudah tua. Nah, kita akan melihat ya, kita akan mencoba membandingkan ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya kedua kali ke bumi ya, ke dunia ini, maka otomatis Yesus berbicara mengenai dunia ya, mengenai keadaan dunia dengan keadaan zaman. Nah, keadaan dunia dan keadaan zaman ini dua hal yang tidak bisa kita tidak bisa pisahkan ya. Kedua hal ini sangat berhubungan erat. Karena dunia dengan segala peristiwa-peristiwanya yang ada, maka itu akan berpengaruh terhadap zaman yang ada ya. Kalau zaman sekarang adalah zaman di mana dunia kita ini sedang dibawa kepada satu zaman yang sangat canggih, kepada suatu zaman yang sangat modern. Nah, itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam konteks kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, maka kita harus melihat dua hal ini. Yang pertama adalah keadaan dunia, peristiwa yang terjadi di dunia dengan zaman yang ada saat ini. Zaman yang ada. Nah, saudara, Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab Wahyu, maka di sana ada dua hal yang seringkali muncul dalam penulisannya. Jadi apa yang dia lihat, ya apa yang diperlihatkan kepadanya itu dia catat. Nah, ada dua hal yang seringkali ya Yohanes katakan. Hal yang pertama adalah dia melihat hal-hal yang sudah lalu ya. Dia melihat mengenai hal-hal sebelum Yesus ya. Bahkan dia melihat hal-hal yang ada di dalam kitab Kejadian. Tetapi dia juga melihat hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman ya. Dia juga melihat hal-hal yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi dalam kitab Wahyu maka kita akan menemukan dua hal ini. Yohanes melihat hal-hal yang masa lampau, tetapi Yohanes juga melihat hal-hal yang akan datang. Nah, dalam konteks perang terhadap atau perang antara Rusia dan Ukraina, saya sudah katakan dari awal ada banyak prediksi. Mungkin Bapak Ibu juga, saudara sekalian juga mungkin bisa memprediksi, mungkin bisa menilai mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk salah satunya adalah mengenai perang Rusia dan Ukraina. Nah, kalau saya
Mohon maaf karena ini adalah sebuah penafsiran ya. Menafsir bisa juga salah, bisa juga benar. Tetapi dalam hal ini saya akan mencoba menafsirkan melalui pemandangan saya tentunya. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak setuju, ya no problem ya, tidak masalah. Nah, saya melihatnya begini. Perang akhir zaman memang akan mewakili salah satu negara kuat secara militer yang ada di dunia. Ya. Perang akhir zaman, ya. Perang sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus mengenai perang, ya. Jadi kita akan mendengar kabar deru perang. Kita akan mendengar kabar mengenai perang di sana sini. Nah, dalam konteks ini, kalau berbicara mengenai perang antara Rusia dan Ukraina, maka kita belum melihat indikasi atau kita belum melihat dampak yang akan terjadi terhadap perang tersebut. Apakah perang itu nanti akan menuju kepada perang yang sering kita sebut sebagai perang dunia ketiga atau tidak. Tetapi dalam hal ini saya coba melihatnya begini. Perang yang dimaksud oleh Yesus itu merupakan perang akhir zaman. Nah, itu merupakan perang akhir zaman. Jadi kalau perang akhir zaman, maka indikasinya adalah perang terhadap salah satu negara yang sudah saya katakan tadi, di mana di mana Ukraina sempat meminta bantuan. Jadi kalau perang itu antara Rusia dan Ukraina, indikasinya belum ketemu, belum dapat, belum sampai gitu ya. Kita belum sampai, kita belum bisa mengatakan bahwa itu adalah perang dunia ketiga. Tetapi perang dunia ketiga tentunya kalaupun nanti perang itu akan berdampak terhadap negara-negara NATO, misalnya katakanlah negara NATO membantu Ukraina, ya, maka yang perlu kita pahami adalah ini akan berdampak kepada perang yang lebih besar, tetapi itu belum tentu perang dunia ketiga atau perang akhir zaman. Nah, perang akhir zaman yang dikatakan oleh Yesus itu adalah perang akhir zaman. Perang di mana salah satu tanda dia mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Nah, jadi kalau kita melihat sejak zaman beberapa puluh tahun yang lalu mengenai perang pertama, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai perang akhir zaman, ya. Tetapi perang akhir zaman yang Yesus katakan itu adalah salah satu perang yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Nah, jadi kalau nanti akhirnya NATO ya akan ikut campur tangan, ya ada kemungkinan juga Indonesia juga akan masuk di sana. Ya otomatis, karena memang selama ini kita melihat Rusia adalah merupakan sahabat dekat dari Indonesia, ya ada kemungkinan bahwa ya Indonesia juga akan masuk di sana, akan ikut berperang. Nah, tetapi mudah-mudahan hal ini ya belum bisa terjadilah, ya. Kita semua mendoakan supaya kalau boleh dunia ini aman dulu lah, ya. Kalau boleh Rusia dan Ukraina segera berakhir. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau katakan begini, perang akhir zaman, atau mungkin boleh dikatakan kalau memang itu adalah merupakan perang dunia ketiga, karena perang ini adalah merupakan perang besar-besaran.
seluruh dunia pasti akan mengambil bagian terhadap perang ini, termasuk negara yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang diminta oleh negara Ukraina adalah Israel. Ya, saudara, perang akhir zaman pasti akan dimulai dengan salah satu negara besar, termasuk negara Rusia. Makanya tidak heran ketika Rusia berperang, maka seluruh dunia itu akan mulai bertanya-tanya, ya, wah, apakah perang ini adalah merupakan perang dunia ketiga atau perang akhir zaman? Ya, kita mulai bertanya-tanya akan hal ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa perang akhir zaman, ya, perang dunia ketiga, perang dunia yang besar itu akan terjadi, akan melibatkan dua negara besar. Ya, akan melibatkan dua negara. Ya, mungkin yang satu negara besar, tetapi yang satu ini negara kecil, ya, Rusia dan Israel. Kalau Bapak Ibu menyimak apa yang sudah saya sampaikan mengenai perang di dalam Yehezkiel pasal 38 dan 39, maka kita akan melihat bahwa ada satu negara besar di sana yang disebut, yaitu mengenai Rusia. Jadi andil dari negara Rusia bisa berpotensi untuk menyebabkan atau menimbulkan perang dunia yang besar atau perang dunia ketiga. Tetapi saudara sekalian, selama perang itu belum diwakili oleh salah satu negara kecil tetapi punya kekuatan besar, yaitu Israel, maka saya dalam hal ini belum bisa mengatakan kalau itu adalah perang akhir zaman. Kalau kita melihat, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat apa yang saya katakan di YouTube sebelumnya, bahwa perang akhir zaman akan terjadi antara Gog dan Magog, ya. Gog di tanah Magog itu berbicara mengenai negara besar, kekuatan militer yang besar, yaitu Rusia, dan itu melibatkan negara Israel. Nah, jadi saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai menilai zaman, menilai apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa mungkin kita tidak bisa berkata begini, saya tunggu saja Tuhan mau datang, saya tunggu saja, ya, kalau memang Tuhan datang, ya, secara tiba-tiba atau mungkin Tuhan datang. Tidak. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita meyakini bahwa Tuhan akan datang bukan secara tiba-tiba, ya, bukan seperti pencuri, tetapi Tuhan Yesus akan datang didahului dengan tanda-tanda, ya, sehingga kita orang percaya bisa melihat, ya, kita bisa menilai tanda-tanda yang terjadi di dunia, tanda-tanda yang terjadi di atas muka bumi ini, apakah tanda-tanda itu sudah dikatakan yang sudah perlu dikatakan Yesus, termasuk salah satunya perang atau belum? sudah kita lihat, kita perhatikan belum? Makanya mengenai perang kita harus perhatikan dengan saksama. Lebih baik udahlah, ya, di samping kita membaca Alkitab, kita juga membaca berita. Karena berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia
itu berhubungan erat dengan peristiwa yang akan terjadi di muka bumi, termasuk berita tentang perang. Itulah sebabnya bagi kita akan ada satu lagu yang sangat luar biasa mengenai akhir zaman, ya. Lagunya seperti ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Ya. Melalui lagu itu saja kita diajarkan supaya kita melihat keadaan dunia. Zaman sekarang ini apakah zaman yang bergelora, apakah zaman yang menakutkan, apakah zaman yang menyenangkan atau tidak. Tetapi saudara sekalian, kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan saja mengajarkan kita. Ayo kita berusaha menilai keadaan zaman sekarang. Lihatlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi yang menjadi tanda, yang menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus mau datang pada kali yang kedua. Ya, biarlah kita tetap andalkan Tuhan. Ya, selain kita percaya kepada Yesus Kristus, selain kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang membela umatnya, maka kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan selama kita hidup di muka bumi, kita mau pelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, termasuk perang. Nah, jadi bagi saya perang selama belum berhadapan dengan Israel, ya mungkin seperti Rusia itu masih mungkin arahnya ke Eropa, ya mungkin arahnya ya ke negara-negara besar lain, Amerika mungkin, ya tetapi jangan kita khawatir. Selama Rusia belum berperang melawan Israel, dunia masih aman. Ya, kita boleh saja mengalami hal-hal yang terdampak dari perang Rusia dan perang Ukraina. Tetapi ingat bahwa perang akhir zaman belum tiba. Perang dunia ketiga belum waktunya. Nah, jadi bagi kita anak-anak Tuhan, tetaplah kita bersedia. Tetaplah kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, karena memang kedatangannya sudah tidak lama lagi. Ya, kedatangannya sudah tidak lama lagi. Itulah sebabnya kita persiapkan diri kita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, tetapi dengan bijaksana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita melihat zaman yang ada. Ya, kita melihat zaman yang ada. Kalau memang zaman itu sudah seperti yang Yesus katakan, maka kita harusnya semakin siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, puji Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini itu boleh mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan kepada kita semua, untuk melihat atau untuk menilai mengenai zaman akhir ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.